Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai konseling kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Nggak pimpin aja dulu. Hendra? Enggak. Enggak mau, ya udah. Biar ibu saja yang memimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak udah mau datang untuk sesi konseling kita pada hari ini. Semoga konseling hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, kita perkenalan dulu biar saling kenal, biar bisa saling terbuka ya satu sama lain. Oke, dimulai dari sebelah kiri ibu, yang cowok sendiri dipersilakan. Nama saya Hendra, Bu. Saya kelas 9A. Kalau saya Isabona, Bu, dari kelas 8C. Saya Danalin, Bu, dari kelas 8B. Oke, nah jadi kita masuk sesi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau menyampaikan aturan-aturan dalam konseling. Nah, jadi kalian bisa cerita tentang permasalahan yang kalian alami, tentang apa penyebab masalah kalian. Kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir takut misalnya rahasia kalian tersebar, karena di sini ibu akan menjaga rahasia dari kalian semua. Dan demikian juga teman-teman yang lain juga diusahakan untuk saling menjaga rahasia teman kalian. Bisa? Bisa. Oke. Nah, jadi kita konseling hari ini adalah dimana kalian punya permasalahan yang sama. Jadi ibu harap kalian bisa saling bertukar cerita untuk bisa saling membantu untuk bisa menyelesaikan masalah kalian. Kami di sini kalian kan punya masalah yang sama, yaitu terkait kepercayaan diri. Jadi kalian merasa kurang percaya diri entah dalam pertemanan kalian atau saat kalian belajar. Nah, jadi ibu harap dengan konseling hari ini itu bisa membantu kalian. Nah, untuk itu kalian bisa saling keterbukaan lah ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, jadi kita langsung ke penyampaian. Apa sih yang membuat kalian tuh gak percaya diri? Kan tadi masalah kalian tuh sama, yaitu ketidakpercayaan. Nah, bisa disampaikan apa yang membuat kalian itu gak percaya diri? Nah, dimulai dari kanan Nak. Jadi, Bu, kalau saya di kelas, itu kadang saya misalkan guru ada nanya, kalau masih siapa yang mau bertanya. Nah, di situ kadang Danlin malu, Bu. Danlin punya pertanyaan, tapi Danlin nggak bisa mengungkapin pertanyaan Danlin ke ibu, karena Danlin ngerasa nggak percaya diri. Danlin takut jangan-jangan nanti pertanyaan Danlin salah, terus teman-teman ketawain Danlin atau jadi itu bikin Danlin nggak percaya diri, Bu. Itu gimana ya? Oke. Nah, nanti kita coba cari penyelesaian masalahnya yang cocok ya. Selanjutnya, Kalau saya Bona, Bu. Saya merasa kalau di kelas itu ketika guru bertanya, Bu, ini Bu, jadi saya pengen mau jawab gitu. Terus saya kadang ditunjuk, Bu, karena saya sering main HP sih di kelas, Bu. Jadi saya ditunjuk. Terus tapi saya nggak berani, Bu. Jadi sering saya salah kadang, Bu, jawab. Terus saya diketahui sama teman-teman, Bu. Jadi saya tidak berani lagi, Bu, maju ke depan menjawab pertanyaan guru, Bu. Dan beberapa kali saya seperti itu, Bu, karena memang saya salah sih, Bu. Cuman kadang kalau guru nanya, saya pasti nggak percaya diri, Bu. Dan kadang ada kerja kelompok, Bu, presentasi ke depan, itu saya jarang untuk mau jadi moderator atau kadang, Bu, jadi kadang saya tuh sedih, Bu, kenapa nggak bisa gitu untuk menjawab. Kadang saya juga gugup, Bu, saya takut salah juga. Beberapa kali juga
diketahui sama teman-teman saya Bu, dan saya juga dibully Bu karena saya tidak bisa berbicara dengan lancar di depan umum Ibu. Itu mungkin karena gugup gitu ya. Iya Bu, saya Sudah? Ibu itu saja. Oke, selanjutnya Hendra. Kalau saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba sudah tidak bisa lagi percaya diri begitu Bu. Saya nggak tahu juga. Orang tua itu tidak pernah mengingatkan saya ketika harus belajar ataupun menanyakan bagaimana kabar saya ketika saya dibully pun Bu, ataupun diejek teman ataupun dihukum guru. Nggak pernah saya ditanyain orang tua tentang bagaimana perkembangan saya belajar. Yang membuat saya dari itu juga Bu, saya juga bingung Bu, kenapa saya jadi tidak percaya diri lagi. Itu aja sih. Oke, sudah itu. Oke, jadi kali ini masalahnya itu karena takut, gugup, dan kurang perhatian dari orang tua ya. Iya Bu. Oke. Nah, jadi kalian kan udah menyampaikan nih permasalahan kalian tuh apa, penyebabnya tuh apa. Nah, jadi kalian harapkan dari sesi konseling ini tuh apa gitu. Nanti kita bisa menyesuaikan supaya kita dapat jalan yang titik tengah untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Untuk Hendra, Iya. dimulai kayak harapannya nanti setelah konseling ini Hendra tuh pengennya kayak gimana gitu, bisa lebih percaya diri atau bagaimana? Ya, harapannya agar saya dapat mengikuti pembelajaran itu ketika disuruh guru nanti maju ke depan ataupun ditanyain tentang masalah pembelajaran ataupun pelajaran, saya mampu menjawabnya gitu. Saya berani mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya begitu Bu. Kalau saya kurang lebih sama sih kayak teman kami Bu Hendra. Jadi saya ingin percaya diri Bu, saya ingin bisa menghilangkan rasa gugup saya ketika di depan kelas ketika ibu bertanya begitu sih Bu. Oke, terakhir. Kalau saya juga Bu, saya jadi nanti misalkan guru saya memberikan kesempatan untuk bertanya, saya bisa mengeluarkan pendapat saya lagi Bu. Jadi saya percaya diri dengan pendapat saya yang saya sampaikan nanti di depan kelas. Oke, jadi kita sudah punya tujuan yang sama, yaitu untuk bisa berubah, untuk lebih percaya diri, untuk meningkatkan hasil akademik kita. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan kalian layanan dengan behavioral. Nah, jadi permasalahan kalian itu sama-sama tidak percaya diri, namun sumbernya berbeda. Nah, jadi ibu harap kalian itu bisa lebih aktif. Pertama-tama kalian harus aktif dulu. Nah, dengan kalian aktif, berani mencoba, nggak takut salah. Jangan berpikir hal-hal yang negatif, kayak misalnya kalau aku nanya nanti mereka ketawain aku soalnya pertanyaanku terlalu receh menurut mereka, kan gitu. Jadi pede lah dengan apa yang kalian ingin tanyakan, karena kalian itu harus mengubah pola pikir kalian untuk selalu positif, jangan terlalu negatif, karena itu nggak baik buat kepercayaan diri kalian gitu. Nah, jadi ibu harap kalian itu bisa lebih mengelola pikiran kalian biar nggak terlalu memikirkan tentang orang lain, tentang bagaimana pendapat orang lain terhadap kalian, dan jangan terlalu bergantung sama apa yang orang katakan gitu. Jadi hiduplah dengan keinginan sendiri begitulah. Jadi kayak jangan terlalu memikirkan tentang pendapat orang lain dalam hidup ya. Tapi boleh untuk misalnya kalian nih ada salah nih, misalnya dalam penyampaian kalian ada salah, terus ada masukan dari teman-teman kalian bisa terima itu, kalian bisa untuk lebih memperbaiki lagi nih. Oh, kata teman aku nih kayak gini, jadi aku tuh harus bisa memperbaiki diri supaya bisa diterima sama mereka gitu ya. Nah, oke. Jadi ibu harap apa yang udah kalian pahami, apa yang udah kalian rasakan, sampaikan pada hari ini itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, coba ya dipraktekkan dulu untuk
tetap berpikir positif itu, jangan terlalu memikirkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa ulang lagi latihan untuk berpikir positifnya, untuk nggak mikirin hal-hal buruk yang akan terjadi, tapi pikirkan yang baik gitu. Nah, oke. Jadi tugas kalian itu yaitu melakukan berpikir secara positif. Misalnya dalam kelas kalian kalau memang pengen nanya, tanya aja gitu, jangan malu-malu, jangan takut gitu. Nah, juga tadi Hendra karena kurang perhatian dari orang tua, kurang diingatin, jadi kayak inisiatif Hendra untuk bisa menyelesaikan tugasnya gitu, ya. Baik Bu. Tapi orang tua dia juga sibuk bu bekerja bu. Gitu. Jadi Hendra juga harus bisa mengerti dan nanti bisa dibicarakan sama orang tua biar bisa cari jalan tengah yang terbaiknya gitu ya. Baik Bu, saya akan coba bicarakan kepada orang tua nanti Bu. Oke, baik. Nah, jadi itu ya tugasnya kalian untuk mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu gimana hasilnya gitu. Nah, Baik Bu. oke, jadi kesimpulannya apa dari konseling kita ini bisa disampaikan salah satu aja deh, karena kayaknya udah paham semua kan gimana. Nah, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kayaknya Bona deh, silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Hasil dari konseling kita hari ini, saya menyimpulkan dan saya merasakan bahwa kalau misalkan kami harus bisa berpikir positif Ibu untuk dipercaya diri lagi di depan umum, di sekolah, ketika ditanya ibu guru itu kami harus ini pede Bu, dan juga tidak memikirkan hal negatif lagi Bu, seperti yang kami pikirkan sekarang. Kami itu takut Bu, kadang untuk berbicara itu takut sekali Bu. Gitu sih Bu kalau dari saya. Jadi ya Ibu harap kalian bisa menerapkannya supaya nggak terlalu berpikir negatif, bisa lebih pede gitu ya. Baik Ibu. Oke, jadi sesi kita hari ini udah selesai. Nah, nanti misalnya kita lihat perkembangannya seminggu ini. Nanti kalau misalnya masih ada masih kurang dalam pengembangannya, dalam penerapannya, nanti kita bertemu di Senin depan. Itu Senin depan kita evaluasi lagi gimana apa yang udah kalian terapkan itu dan apa kesulitannya dan apa efek positifnya dari kalian terapkan itu. Nah, oke, jadi karena konseling kita telah selesai, kita akhiri dengan doa. Karena kan udah pede nih, jadi bisa dong pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri konseling pada hari ini, angka baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, jadi untuk hari ini pertemuan kita udah selesai. Jadi kalian bisa untuk mengisi survei kepuasan konseling. Jadi kalian bisa nanti dikumpulkan ke Ibu tentang hasil yang udah kalian ya minggu depan kalian kumpulkan tentang apa yang udah kalian rasain dari hasil konseling kita hari ini. Oke? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. lanjutkan Selamat pagi. sekolahnya. Ya, Tetap semangat dan percaya diri. Ya, makasih Bu. Ya, Makasih. sama-sama. Oke, udah selesai.